warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu amitosis dan mitosis. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM 2025-21096. Adapun teman saya yaitu Hajar Meksya dan Nadia Nur Amelia. Baiklah, langsung saja ke pembahasan amitosis dan mitosis. Pengertian amitosis. Pembelahan amitosis secara etimologi atau secara bahasa berasal dari penggabungan kata a dan mitos, di mana a tidak dan mitos yaitu benang. Jadi pembelahan amitosis adalah pembelahan sel secara eksklusif atau disebut juga dengan pembelahan sederhana yang didahului dengan pembelahan inti tanpa didahului pembentukan benang spindle, penempakan kromosom, peleburan membran inti, dan ciri lainnya. Pembelahan secara eksklusif ini biasanya terjadi pada makhluk hidup bersel satu atau uniseluler atau pada prokariot. Contohnya pada amoeba, paramecium, alga biru, dan lain-lain. Pada pembelahan ini, sel anak mewarisi sifat induknya sehingga pembelahan amitosis menghasilkan turunan yang sifat sel anaknya identik dengan sel induknya. Pada proses pembelahan amitosis, inti terbelah dahulu menjadi dua bagian, yang mana inti tersebut eksklusif didistribusikan pada sel anak dan kemudian diikuti dengan pembelahan pada sitoplasmanya dan membran sel. Adapun ciri-ciri pembelahan amitosis yaitu terjadi pada organisme uniseluler atau bersel tunggal, menyerupai pada amoeba, paramecium, alga biru, dan lain-lain. Setiap sel membelah menjadi dua sel anakan. Tujuan pembelahan amitosis yaitu untuk memproduksi atau memperbanyak diri. Pengertian mitosis. Pembelahan mitosis termasuk ke dalam pembelahan sel secara tidak langsung. Sebab pembelahan inti nukleus didahului oleh pembentukan benang-benang kumparan sperma atau kromosom. Biasanya terjadi pada sel-sel tubuh sel somatik dan sel nutfah. Pembelahan secara mitosis akan menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing sel anak tersebut mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Sel tersebut mempunyai perbedaan kemampuan dalam kecepatan membelah. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Contoh lengkapnya pada sel-sel germinaticum pada kulit yang bisa melaksanakan pembelahan secara cepat untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau sel-sel yang sudah mati. Pada hati, proses pembelahannya berlangsung lama, yaitu dalam waktu tahunan. Nama saya Nadia Nur Amalia, NIM 202531132. Saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri pembelahan mitosis. Yang pertama, proses berlangsung pada sel somatik. Yang kedua, menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya identik dengan induknya. Yang ketiga, terjadi satu kali pembelahan dengan 4 fase. Yang keempat, antara satu pembelahan dengan pembelahan lainnya terdapat satu fase yang disebut interfase. Selanjutnya, sel anak mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, dan sel anak bisa untuk membelah lagi. Kemudian pada usia muda, remaja, dan tua pembelahan secara mitosis sanggup terjadi. Kemudian hasil dari mitosis. Yang pertama, satu sel induk atau diploid menjadi dua sel anak yang masing-masing diploid. Yang kedua, jumlah kromosom sel anak sama sehabis dan sesudah pembelahan tadi, sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Dan yang terakhir, tahapan pembelahan sel secara mitosis.
Siklus sel adalah urutan tertentu dalam prosedur pembelahan sel lagi untuk membentuk sel anakan. Dan siklus ini terbagi menjadi dua fase, yaitu interfase dan fase miblik. Siklus sel terdiri dari fase pembelahan mitosis, yakni pembelahan yang menghasilkan sel-sel tubuh. Pembelahan secara mitosis terdiri dari fase istirahat atau intrafase, fase pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Miksya, NIM 202511064. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai kariokinesis dan sitokinesis. Pertama yaitu kariokinesis, di mana kariokinesis merupakan tahapan pembelahan inti sel, di mana pada tahapan pembelahan inti sel ini terdiri dari beberapa fase-fase atau tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu profase, di mana DNA mulai dikemas atau dipakit menjadi kromosom. Pada profase awal, kromosom mulai tampak lebih pendek serta menebal dan masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan pada nukleus. Kemudian terbentuk benang-benang spindel yang terdiri dari dua kromatid yang terletak pada sentromer. Pada tahap ini, kromosom terletak bebas di dalam sitoplasma. Selanjutnya yaitu metafase, di mana kromosom bergerak ke bidang ekuator benang spindel. Kromosom terletak di bidang ekuator dengan tujuan biar proteksin dan dukungan jumlah isu DNA yang akan diberikan kepada sel anakan yang benar-benar rata dan sama jumlahnya. Kemudian yaitu tahapan anafase, di mana tahapan anafase ini merupakan tahapan yang singkat dalam mitosis. Masing-masing sentromer yang mengikat sentromer mengikut ke kromatid dan membelah secara bersamaan. Kromatid bergerak ke arah kutub pembelahan sebab terjadi kontraksi benang spindel. Pada saat kontraksi benang spindel memendek, kromatid menjadi dua serpihan ke kedua kutub yang berlawanan dan menghasilkan salinan kromosom berpasangan yaitu 1C dan 2N. Kemudian tahapan telopase, di mana kromatid telah menjadi kromosom, membran inti mulai terbentuk dan nukleus kembali muncul. Kromosom membentuk benang-benang kromatid. Pada telopase akhir, pembelahan sitoplasma dengan proses yang disebut dengan sitokinesis. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah sitokinesis, di mana sitokinesis merupakan fase pembelahan sitoplasma setelah dua inti sel. Kemudian akan terjadi perpisahan sitoplasma dengan pembentukan dinding atau sekat pemisah. Pada sel hewan, tahapan sitokinesis dimulai ketika telopase berakhir. Terjadi penguraian benang-benang spindel, kemudian terbentuk cincin mikofilament yang menyempit di kawasan bekas bidang ekuator. Terjadi kontraksi yang membagi sel menjadi dua, kemudian terbentuk dua sel anakan. Pada sel hewan, pada sel tumbuhan terdapat dinding keras serta tumbuhan yang telah dan sudah mengalami kariokinesis segera membentuk sekat sel di sekitar bidang pembelahan. Sekat ini mula-mula terbentuk dari vesikel membran yang berasal dari tubuh Golgi. Vesikel mengumpul di bidang ekuator benang spindel, terjadi fusi vesikel. Kemudian terbentuk sekat dan menghasilkan dua sel anakan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.